Halo semuanya, balik lagi dengan saya Lina dan di video kali ini kita akan memodifikasi tema-tema undangan pernikahan website yang sudah disediakan secara gratis oleh plugin Wedding Press. Jadi salah satu fiturnya untuk plugin Wedding Press ini adalah sudah ada 50-an lebih tema-tema undangan yang sebenarnya bisa langsung dipakai dan bisa langsung dipromosikan, tapi agar membuatnya berbeda dari yang lain, saya lebih suka untuk memodifikasi undangannya. Dan tentu saja kalau teman-teman belum tahu tentang Wedding Press ini, teman-teman bisa belajar di video sebelumnya. Dan untuk pluginnya teman-teman bisa langsung download atau cek di link yang sudah saya letakkan di deskripsi box. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung aja modifikasi tema yang sudah disediakan oleh plugin Wedding Press. Nah, pertama masuk dulu ke dashboardnya ya. Saya harap teman-teman udah tahu caranya untuk masuk ke dashboard dan beranda WordPress-nya masing-masing. Kemudian kita langsung klik add new aja. Lalu edit with Elementor. Oke, di bagian sini kita jadikan pack layoutnya Elementor Canvas ya. Kemudian ini kita langsung klik aja library-nya Wedding Press. Dan nah, ini yang di video sebelumnya yang belum saya sempat jelaskan. Jadi di Wedding Press Library ini sudah ada banyak sekali tema-tema yang teman-teman bisa pakai untuk kebutuhan undangan digital teman-teman. Ada cover, ada kayak kebutuhan untuk customer gitu ya. Kemudian ada sales pack-nya, jadi teman-teman bisa promosi menggunakan sales pack yang ada di sini, dan tentu saja ada tema-temanya. Nah, di sini yang akan saya modifikasi dan teman-teman bisa lakukan di sini yang akan coba saya modifikasi adalah tema nomor 24 ini ya. Jadi kalau dan teman-teman bisa lihat di ini ya, ada layar kaca pembesar ini, mana tadi? Ini bisa untuk lihat isinya dulu. Nah, ini kayak gini ya. Oke, terus kita back aja, kita import dulu aja. Nah, kenapa saya suka untuk memodifikasi ini? Pertama, memodifikasi tema yang sudah disediakan apalagi secara gratis itu sebenarnya membantu kita untuk lebih mudah untuk belajar tentang layoutingnya. Jadi untuk layout undangan digital gitu. Jadi apalagi untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk ke undangan digital, biasanya untuk cara mempelajari section-section ini terutama itu adalah dengan mengedit-edit yang udah ada gitu. Jadi kalau udah ada nih yang setidaknya kan kayak gini udah ada struktur dasarnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dari sini dan mulai dikembangkan. Jadi pelan-pelan belajarnya. Nah, karena kita udah import ya. Nah, di sini ada cover, ini ada judul, kemudian ini oke, kita lihat dulu versi handphonenya. Nah, ini versi handphonenya seperti ini ya. Nah, di sini sebenarnya saya belum ada ide memodifikasinya seperti apa. Jadi mungkin kita lebih banyak coba-coba dulu untuk baiknya bakal kayak gimana gitu, oke? Pertama yang akan saya lakukan adalah melengkapi widget-widget yang belum ada di sini. Pertama saya akan masukkan watermark dulu. Jadi saya sebenarnya udah sediakan watermark. Nah, ini kalau watermarknya ini sebenarnya bisa bikin di tempat gitu, tapi karena saya biar cepet aja gitu ya kalau lagi bikin template, jadinya nggak bisa di copy. Oke, gini aja deh, itu aja watermark. Kemudian biasanya saya butuh save and date.
dikit, taruh di sini, simpan kalender. Ini lokasi biasanya arahnya ke Maps ya. Kemudian apa lagi ya? Oh, biasanya kita ada gift. Yang kain yang satunya itu mana? Nah, untuk gift ini teman-teman sebenarnya bisa juga ambil dari template yang sudah disediakan wedding press. Kayak misalnya di sini kan ada banyak fitur ya, termasuk ini ada prokes. Nah, ini karena kita butuh, kita masukin aja prokesnya, insert aja langsung. Kemudian kira-kira kita butuh apa lagi ya? Sorry, ini klik lagi. Lalu lainnya fitur live video. Oke, lalu ini ya, angpau digital. Angpau digital. Kemudian kita nanti pas biasanya sih itu juga butuh audio. Ini saya taruh sini. Kemudian kita cek lagi. Oh, timeline ya, timeline untuk cerita-cerita pernikahan gitu biasanya ditaruh di sini. Dan covernya saya taruh di sini. Oke. Oke, saya rasa udah semua ya untuk kebutuhan utamanya. Nanti kalau ada yang nyusul kita akan ubah-ubah lagi. Nah, setidaknya untuk keseluruhan ini adalah versi lengkapnya untuk undangan digital yang emang saya gunakan untuk dijual gitu. Jadi ini versi lengkapnya. Satu lagi sebenarnya ada menu, tapi untuk menu itu nanti kita bikin belakangan. Jadi untuk fitur paling lengkap untuk saat ini itu kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di video sebelumnya itu kan untuk fiturnya mungkin gak selengkap ini ya, tapi tetap bisa digunakan untuk teman-teman memulai usaha undangan. Kalau udah ada dana lebih, teman-teman bisa upgrade untuk plugin-pluginnya biar lebih bervariasi untuk undangannya. Nah, ini udah saya masukin semua. Yang pertama saya lakukan adalah saya memastikan warna dasarnya dulu. Di sini karena kebetulan saya belum ada undangan warna merah. Oke, warna merah saya kayaknya bakal pakai warna merah ini, cuma mungkin warna merahnya kita coba ganti yang lain ya, kalau ada yang lebih menarik. Karena kebetulan saya sendiri kurang suka sama warna yang terlalu terang. Mungkin kita akan cari warna-warna merah yang lebih soft gitu.
Saya ambil ini juga bagus. Coba kita cek versi pastelnya. Atau kalau enggak, biasanya saya coba cari di Freepik. Biasanya saya ingin kasih beberapa ornamen biar satu nada gitu warnanya. Kita cari floral. Oke. Ini ada beberapa warna merah ya. Nah, di bagian ini nanti akan kita langsung aja. Jadi intinya di bagian ini saya akan coba cari dulu untuk warna-warna merah yang kira-kira saya suka. Karena nanti mungkinkah saya akan tambahkan beberapa ornamen, jadi saya cari sekalian untuk warna merah ornamennya, dan nanti warna basicnya, warna dasarnya itu akan saya sesuaikan dengan ornamen yang saya pilih. Jadi di sini saya cuma bakal download dulu, kemudian nanti saya bakal cek warna yang paling masuk gitu ya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya udah selesai download dan di sini saya dapat dua desain dengan warna merah. Pertama saya bakal ekstrak dulu secara terpisah. Kemudian saya akan cek di file EPS-nya ini apakah untuk bunganya itu bisa dipisah dengan background-nya gitu ya. Nah, sambil menunggu itu dibuka, di sini kita juga coba cari kode color image. Atau nggak usah sih, nanti biasanya di sini muncul. Yes. Oke. Oke, udah ya. Nah, kita cek dulu untuk daunnya. Biasanya yang saya lakukan adalah ini saya pisah-pisah, release clipping mask. Kemudian saya keluarin ini saya ungroup biar kepisah-pisah semua pokoknya. Ya, saya pisah, saya hapus. Oke, ini untuk daun-daunnya ya. Nah, ini untuk backgroundnya. Saya bakal ambil backgroundnya, jadi backgroundnya ini bakal saya color dulu, kemudian daunnya juga. Untuk daunnya ini cara diginiin aja, jadi dikumpulin, nanti habis ini kita bakal ekspor, tapi sebelum kita ekspor kita kumpul-kumpulin dulu semuanya, giniin aja. Like satu-satu. Ini udah. Jadi biasanya saya ngelakuin ini itu buat nanti saya susun ulang di PowerPoint. Kenapa? Karena kalau di PowerPoint itu biar lebih gampang aja untuk karena lebih ringan, jadi nanti untuk selanjutnya biar lebih cepet gitu untuk editingnya. Karena kan kalau Adobe Illustrator di komputer saya sendiri nggak secepat
itu gitu, kecuali kalau emang spesifikasi komputernya udah bagus banget mungkin nggak perlu dipindah ke PowerPoint gitu. Dan kemudian karena saya ada beberapa yang harus remote gitu untuk ngerjain undangannya, jadi biar memudahkan semua tim yang melakukan editing website ini, biasanya yang saya lakukan adalah memudahkannya dengan menggunakan PowerPoint. Jadi kayak gini aja, di gini sampai selesai. Oke, emang harus sabar ya. Sebenarnya ini kalau beberapa daun yang sama sih bisa diabaikan aja. Tapi di sini saya akan masukin semuanya. Ini PNG-nya, oke. Oke, udah semua ya. Oke, udah, kita langsung ekspor aja. Nah, nanti jadinya terpisah semua gini, teman-teman. Tuh. Oke. Kita nanti tinggal disusun ulang. Nah, ini seperti ini sama ya. Cuma bedanya kalau ini ada frame-nya. Boleh juga sih kita pakai frame-nya. Kita ambil aja frame-nya. Ini kita close dulu. Di sini saya bakal cuma ambil frame-nya aja karena untuk daunnya ya kalau daunnya sih menurut saya udah bakal sama aja. Tapi di sini saya bakal ungroup lagi. Ini saya ekspor satu-satu, collect, oke. Namanya harus diganti. Oke. Nah, sekarang udah semua. Udah, kalau udah semua kita close aja. Oke, nah ini udah ya. Nah, ini itu bakal saya buat dua karena ini background, jadi saya akan buat versi untuk desktop dan untuk handphone. Nah, ini untuk handphone, ini untuk desktop gitu ya. Udah, kita masuk lagi ke sini. Kemudian ini di imagecolorpicker.com ini biasanya saya untuk mengetahui kodenya, karena untuk di websitenya sendiri itu untuk warna acuannya menggunakan kode warna ya. Saya akan ambil warna basicnya, mungkin di sini. Ini bakal saya pakai untuk mengganti semua warna basicnya, kayak nama, gitu ya, di pasta aja. Nah, ini ganti semua warnanya gitu. Jadi ini ya, yang pertama saya lakukan adalah mengganti warna-warna basicnya. Nah, untuk selanjutnya, karena kita akan menyesuaikan, kita akan mulai dari atas, jadi kita mulai dari atas. Oke, pertama saya akan gunakan navigator untuk bagian section.
Ini untuk tingginya kayaknya bisa kita atur deh. Nah, saya akan pakai ukurannya, tingginya bakal saya tinggiin lagi, lalu oke. Kasih warna. Kalau kasih ini bisa nggak ya? Nah, oke, jadi kurang lebih kayak gini. Kita lihat versi handphonenya. Oke. Nah, untuk versi handphonenya itu kita bakal ganti ini background overlay-nya. Saya akan kasih yang ini. Nah, ini mau diisi apa? Biasanya sih bakal saya isi untuk nama mempelai. Jadi di sini biasanya saya akan kasih nama mempelai. Jadi kita coba masukin inner. Terus kita hapus kolomnya. Kemudian ini saya hapus aja. Jadi tulisan ini biar di sini, we invite you to celebrate. Kita kecilin hurufnya. Terus saya kasih Nah, lalu saya akan kasih wedding countdown-nya juga di atas. Plus ini. Oke, teman-teman, nih kita kasih tanggal aja 24 Agustus 2024 gitu misalnya. Nah, ini karena terlalu di atas, kita bisa kasih spacer. Kita agak kasih space. Terus yang bawahnya yang kita turunin. Tuh. Kecilin lagi deh. Nah, kayak gini. Nah, di bagian ini itu biasanya saya sudah menentukan font basic untuk undangan yang akan dibuat. Jadi biasanya saya hanya menggunakan 2 jenis font atau 3 maksimal, tapi biasanya saya menggunakan 2 jenis font untuk keseluruhan. Jadi nanti font-font yang beda itu bakal saya samaratakan. Nah, di sini saya akan ubah font ini dulu karena ini font judul. Ini teman-teman bisa cari aja ya font yang teman-teman mau. Ini untuk font judul
Saya akan pakai yang England ya. Terus untuk bagian ini fontnya ini nggak masalah, sini bagus sih. Oke, kita bakal pakai font ini aja. Di Adamina sama England ya. Biar memudahkan saya tulis di sini. Yang ini kita ganti ke Adamina. Oke, yang ini juga. Ini warnanya kita ganti. Kita kecilin lagi. Simpan di kalender, biasanya saya kasih gambar itu bel, lalu ya backgroundnya merah lagi, kita kasih box shadow, lalu border radius. Gitu. Ini untuk bagian atas ya. Oke. Nah, ini versi handphonenya, pokoknya versi handphonenya jangan sampai lupa untuk dicek lagi. Ya, kira-kira kita di sini sudah menentukan basic untuk undangan yang akan kita modifikasi. Pertama adalah warna basicnya. Kita udah menentukan warna basic yang akan kita gunakan, itu referensinya dari warna yang sudah dari ornamen yang mau kita nanti masukkan, dan menggunakan warna background yang seperti ini gitu. Kemudian berarti merah ya. Kemudian kita sudah membuat basic untuk fontnya dan untuk font utamanya, lalu untuk font deskripsinya. Dan kita juga udah mulai untuk membuat halaman pertama untuk undangannya. Nah teman-teman, kalau teman-teman ada yang belum paham, mungkin teman-teman harus coba nonton video pembuatan undangan sebelumnya biar lebih paham, atau mungkin biar lebih ngerti untuk basic-basicnya, karena di sini itu kita udah menggunakan plugin tambahan dalam pembuatan websitenya. Oke, segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.